My name's Mick Taylor. Please come. Friggin' tourists seeing this place. Coming out here and shitting in our backyard. Oh, look at that, eh? Cookie! He's tougher than a pig. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Wolf Creek 2 adalah film horor Australia tahun 2013 yang ditulis dan disutradarai oleh Greg McLean. Film ini merupakan sequel dari film Wolf Creek tahun 2005 dan dibintangi oleh John Jarratt, mengulangi perannya sebagai Mick Taylor. Menceritakan sepasang kekasih yang bernama Rutger dan Katerina asal Jerman yang berlibur ke kawah Wolf Creek di negara Australia. Mereka bermalam di tempat itu dan mendirikan tenda. Seketika Mick mendatangi mereka dan merusak suasana yang indah menjadi kacau dengan memenggal kepala Rutger. Sontak hal mengerikan itu membuat Katerina histeris dan lari menyelamatkan diri. Di tengah jalan, dia ditolong oleh seorang pria bernama Paul yang kebetulan melintas. Mick yang mengejar mereka dari belakang lantas menjadikan Paul sebagai target berikutnya. Lanjut guys. Film dimulai dengan ditampakkannya dua orang polisi patroli yang sedang menjaga jalan raya. Tak lama sebuah truk melintas di hadapan mereka. Dilihat dari alat pendeteksi kecepatan bahwa truk itu tidak melampaui batas. Namun salah satu polisi senior ini ingin menilang supir tersebut. Alhasil mereka pun mengejarnya. Terlihat seorang pria tua yang bernama Mick Taylor dengan ciri khasnya memakai topi koboi. Polisi satunya coba memeriksa apa yang dibawanya. Dia melihat potongan-potongan daging babi yang dimana Mick adalah seorang pemburu babi di daerah itu. Dia pun menanyakan apa kesalahannya sehingga dirinya diberhentikan. Polisi ini pun mengatakan bahwa dia melewati batas kecepatan yang membuat mereka harus menilangnya. Padahal dia merasa kecepatannya tidak lebih dari 100. Dia pun meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Namun para polisi ini tak membiarkannya pergi begitu saja dan mereka pun memberikan surat tilang padanya. A long way from home, aren't you? Oh yeah, look, tires are as bold as a baby's ass. I don't want to see your ugly mug around here. Mate, you sure you want to give me this? Melihat hal itu, Mick coba tersenyum. Seperti film Wolf Creek sebelumnya, Mick si tukang jagal dan psikopat ini pun tak tinggal diam. Dia merasa telah dilecehkan oleh para polisi tersebut. Dan sesaat inilah yang terjadi. Wait a second, oh man, you sure you want to give me this? You see the look on his face. Mick segera mendatangi keduanya. Terlihat polisi satunya sudah tewas dengan muka yang hancur. Sementara polisi senior merangkak dengan kaki yang patah. Mick segera menyeretnya dan menikam perutnya, lalu memasukkannya kembali ke mobil tersebut. Dan dengan kejamnya, dia pun membakar mobil polisi ini beserta orangnya dalam keadaan hidup-hidup. Now I gotta clean it up. Look, mate, look, mate, the thing. Lalu scenes pun berlanjut ke tempat lain, di mana terlihat sepasang kekasih asal Jerman yang sedang berlibur ke negara ini. Mereka bernama Rutger dan Katerina. Terlihat mereka sedang bersantai menikmati secangkir minuman. Keduanya hobi berpetualang ala-ala backpacker. Mereka pun menjelajahi negeri kanguru ini. Seketika keduanya melihat mobil truk melintas yang tak lain adalah Mick si tukang jagal. Mereka pun segera memberhentikannya bermaksud ingin menumpang ke Taman Nasional. Namun pria tua itu tak memperdulikan mereka dan beranjak begitu saja. Dia tak pernah suka dengan turis yang datang berkunjung karena dianggapnya hanya mengotori dan mengusik kehidupan mereka. Di saat yang sama, truk lain pun muncul lalu memberikan tumpangan untuk keduanya.
Sesaat mereka pun menikmati alam Australia yang indah. Di sore hari, pasangan ini kembali mencari tumpangan untuk menuju ke daerah kawah Wolf Creek. Mereka beruntung, seorang ibu-ibu yang baik hati mau menolong dan mengantar ke tempat tujuan. Sesampainya di sana, mereka pun mendaki kawah tersebut untuk melihat dari atas lubang besar bekas jatuhnya meteor di tempat ini sekitar puluhan tahun yang lalu. Terlihat juga turis-turis lain yang berkunjung dan menikmati alam indah tersebut. Singkat cerita, keduanya pun bermalam dengan mendirikan tenda di sekitar area. Tak berapa lama muncullah Mick yang sengaja memantau keberadaan mereka. Dia pun coba menegur Rutger dengan mengatakan bahwa mereka dilarang untuk berkemah di tempat ini. Belum lagi mereka membuat api unggun yang berakibat terjadi kebakaran hutan. Rutger pun segera meminta maaf kepada Mick dengan beralasan dia tak mengetahui soal itu. Pria ini mengatakan bahwa dia tak melihat tanda larangan apapun di area itu, sehingga dia merasa mereka tidak melakukan kesalahan. Namun Mick tetap bersikeras agar mereka pindah segera. Dan tanpa basa-basi, Mick pun segera menghabisi nyawa pria ini. You call me a liar? Thank you, but we will stay. Don't you turn your back on me, you Nazi bastard! Melihat kekasihnya tumbang, Katerina pun histeris dan berlari menghampiri. Namun segera Mick menariknya dan sempat memukulnya dan mengikat tangannya. Katerina hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi. Lalu sesaat pria tua ini ingin memperkosanya, namun dihalangi oleh Rutger yang memukulnya secara tiba-tiba. Lalu perkelahian pun terjadi antar mereka. Dengan sadis, Mick pun memenggal kepalanya. My name's Mick Taylor. No, I still don't know what you... Lalu dibawalah mayat Rutger ke area lain dan dimutilasi untuk makanan anjingnya. Dia tak merasa jijik sama sekali. Sementara Katerina masih hidup dan tersadar. Dia melihat pak tua ini sedang mencincang tubuh pacarnya. Katerina hanya bisa menangis dan gemetar. Dengan penuh ketakutan, perlahan dia pun melangkah mundur untuk melarikan diri. Namun Mick menyadari Katerina sudah kabur. Dia pun segera memburunya. Sampailah wanita ini di jalan raya. Secara kebetulan terlihat sebuah mobil melintas dan dia pun segera meminta tolong. Pria ini bernama Paul. Dia berasal dari Inggris dan sedang berlibur juga ke tempat ini. Paul yang melihat Katerina menangis histeris dengan baju yang penuh ceceran darah pun shock dan segera memasukkannya ke dalam mobil. Tak lama psikopat itu pun muncul di belakang mereka yang membuat Paul menyadari bahwa Katerina sedang diburu oleh seseorang. Dia pun segera tancap gas menghindari kejaran pria tersebut. Mobil mereka pun ditabrak psikopat ini dari belakang. Keduanya semakin panik dan melaju tak tentu arah. Mereka pun terus diburu dan tak dibiarkan lepas. Hingga Paul coba menyerempet Mick yang membuatnya menabrak batang pohon besar. Lalu tak lama, Mick yang ahli dalam berburu babi pun segera menghabisi keduanya. Namun naas, Katerina tertembak tepat di kepalanya yang membuatnya tewas saat itu juga. Hari pun berganti pagi. Paul berhenti di padang gurun luas tak berpenghuni. Dia coba menurunkan mayat Katerina dan sambil menangis dia menutupnya dengan selimut, lalu mengucapkan maaf padanya. Dia menyadari psikopat itu ancaman buatnya dan dia harus segera pergi dari tempat itu. Namun dia tak tahu arah jalan yang benar. Dia pun segera membuka peta untuk mencari jalan keluar dari area berbahaya itu. Seketika dia melihat mobil. Paul pun coba menghentikannya untuk menanyakan arah jalan. Namun mobil itu tak mengindahkannya dan pergi begitu saja.
Hingga tak lama mobil truk besar pun muncul, yang tak lain adalah Mick. Dia membajak supir truk yang melintas, dan psikopat ini pun kembali memburunya. Paul sempat oleng diserempet oleh truk besar tersebut. Dia kehilangan kendali, namun Paul coba tetap bertahan di jalurnya. Hingga seketika kumpulan binatang kanguru berlari kencang untuk menyeberang di jalan besar itu, yang membuat beberapa ekor tertabrak dan berserakan di jalan. Welcome to Australia, cocksucker! Hingga sampailah pria ini terdampar di tepi jurang tebing yang curam. Dia terdesak dan mobilnya mogok. Dia panik melihat Mick yang muncul secara tiba-tiba, dan sesaat inilah yang terjadi. Untungnya dia masih selamat dan segera keluar. Mick yang melihatnya dari atas segera menjatuhkan truk besar itu ke arah mobil Paul yang membuat keduanya langsung meledak. Namun dia sempat menghindar dan menyelamatkan diri. Dengan terpincang-pincang, dia pun pergi dari tempat itu. Perlahan dia pun menyusuri daerah tandus tersebut. Padang yang begitu luas dan tak ada siapapun yang terlihat. Dengan beberapa tetes air yang tersisa, Paul pun lemas tak berdaya. Dia tak mampu lagi untuk berjalan. Namun seketika dia melihat rumah warga yang berada di area sekitar. Segera dia pun meminta tolong kepada pemilik rumah tersebut. Di pagi hari dia pun terbangun. Terlihat kakek dan nenek tua pemilik rumah ini menyambutnya dengan ramah. Paul pun dipersilahkan untuk makan agar tenaganya pulih kembali. Mereka berjanji akan membawanya ke kota setelah dia selesai makan. Namun tiba-tiba terdengar suara Mick dari luar yang menanyakan keberadaannya. Dia pun pucat mendengarnya. Kakek tua ini pun mengusir Mick dari tanahnya dan mengancamnya dengan shotgun. Dengan tenang, psikopat ini pun pergi. Namun di saat mereka ingin keluar mengantar Paul ke kota, inilah yang terjadi. Kakek dan nenek tua ini pun tewas di tempat. Tinggallah Paul seorang di rumah itu. Dia pun bergegas keluar dari pintu belakang dan menyelamatkan diri. Sampai tengah malam, Paul terus diburu oleh Mick dengan kuda yang didapatnya dari rumah kakek tua tersebut. Paul pun bersembunyi di balik dedaunan, sementara Mick mencarinya dengan senter. Hingga tiba-tiba dirinya tertangkap oleh psikopat tua ini dan langsung segera dibawa ke markasnya. Dia diikat dan didudukkan di kursi. Mick menakutinya dengan sebilah pisau yang ditodongkan ke lehernya. Dia lalu mengamuk ke Paul dengan mengatakan para turis datang ke tempat ini hanya untuk mengotori negaranya dan dia harus membasmi mereka. Dengan ketakutan, Paul coba mengalihkan perhatiannya dan mengajaknya mengobrol. Pak tua ini kagum melihat Paul cukup berpotensi dan memiliki wawasan yang luas. Bahkan dia hafal lagu familiar di negara itu. Tak lama Mick pun pergi ke dapur untuk mengambilkannya minuman. Paul melihat di dekatnya ada sebuah palu, namun dia tak tahu bagaimana mengambilnya karena tangannya terikat di kursi tersebut. Melihat Paul yang cukup mengenal banyak tentang Australia, maka Mick pun memberikannya tantangan, yang dimana Paul harus mampu menjawab 5 pertanyaan tentang negaranya. Jika dia mampu, maka Mick berjanji akan melepaskannya. Namun jika dia salah menjawab, Mick akan memotong jarinya. Pertanyaan Pak tua ini mampu dijawab Paul dengan benar. Hingga saat dia memberikan pertanyaan mengapa negara Inggris mendeportasi para napi ke negara Australia, Paul pun menjawab dengan benar. Namun justru jawabannya itu membuat Mick murka hingga dia pun memotong jarinya dengan mesin gerenda. In what year did the British Of around 780 British convicts in 1793. That's the Americans, and obviously the British wanted to settle this. Come on, eh?
You don't need to fucking do this again. Paul pun menjerit kesakitan, sementara psikopat ini menertawainya. Lalu tantangan pun dilanjutkan. Kali ini Paul tak bisa menjawab pertanyaannya, yaitu siapa pemain kriket terkenal di Australia. Maka dia pun menerima resikonya. Not fucking Dennis Lilly. Is that a fucking... Not Dennis Lilly. Where's the other one? Right? There's a fucking other... Dengan gemetar menahan perihnya, Paul pun memohon agar dilepaskan dari tempat itu. Mick mengatakan bahwa dia akan melepaskannya, namun sebelumnya dia akan mengambil minuman kembali. Di saat itu Paul pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia segera mengambil martil dan menyembunyikannya. Dan di saat kakek tua ini lengah, dia pun memukul dengan keras dan segera bergegas melarikan diri. Terlihat tempat itu adalah ruangan bawah tanah, persis seperti bunker di zaman perang. Lorong-lorongnya luas dan gelap. Dengan bantuan senter, Paul terus berlari ke bawah mencari jalan keluar. Sementara Mick dengan kepala yang bocor coba memburunya. Paul melihat begitu banyak mayat-mayat bergelimpangan yang tak lain adalah turis-turis yang dibantai oleh psikopat tersebut. Hingga sesaat dia melihat sebuah kunci tergantung di tembok, dan dirinya dikejutkan oleh mayat hidup seorang wanita yang meminta tolong kepadanya. Semakin dia masuk ke dalam, maka semakin banyak dia melihat mayat-mayat busuk berserakan di tempat yang menyeramkan tersebut. Belum lagi jebakan-jebakan yang dibuat oleh pria tua itu untuk para korbannya. Lalu Mick melepaskan 2 ekor anjingnya untuk mengejar Paul. Nyawanya pun semakin terancam. Hingga tiba-tiba Mick pun muncul di belakangnya. Like you and people like me, and it's up to my kind winner, which makes... Ternyata psikopat ini tak membunuhnya. Dia menepati janjinya untuk membiarkan Paul keluar hidup-hidup dari tempat penyiksaan itu. Terlihat pria ini dengan sekujur tubuh yang luka tersadar di tepi jalan kota. Polisi pun segera mendatanginya. Lalu dia menyadari bahwa psikopat itu menitipkan pesan yang tertulis di tangannya. Film pun selesai.